Pemirsa, kita lanjutkan dialog Lunch Talk siang hari ini. Kita masih terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, ada Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, kita lanjutkan di segmen ini. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas sedikit soal bagaimana kemudian fatwa halal sudah dikeluarkan oleh MUI, kemudian juga Kemenkes juga masih menunggu bagaimana izin vaksinasi dari BPOM. Nah, tentunya ini juga perlu koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Namun Bu Nadia, sedikit melenceng mungkin dari topik ya. Kita berbicara mungkin soal bagaimana distribusi dari vaksin itu sendiri, Bu Nadia, sejauh ini. Kalau mungkin di awal pada saat hari pertama distribusi pada 4 Desember itu sudah disalurkan ke 11 provinsi. Bagaimana update-nya sekarang ini? Ya, tentunya distribusi vaksin ini seperti kayak tadi kami sampaikan bahwa merupakan salah satu rangkaian dari persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya Mbak Patricia ya. Karena jauh sebelum vaksin ini sendiri datang, kita sudah melakukan serangkaian persiapan-persiapan. Mulai dari kepastian memastikan sarana dan prasarana untuk pengelolaan rantai dingin daripada vaksin ini, sehingga kita ketahui bahwa vaksin ini akan dikelola mulai dari gudang dinas kesehatan provinsi sampai dengan gudang vaksin di kabupaten kota, serta kemudian akan dikirimkan atau didistribusikan sampai ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Dan ini tentunya sampai daerah-daerah yang mungkin terpencil dan terluar dan terdalam dari Indonesia ini ya. Nah, yang kedua juga kita sudah mulai melakukan pelatihan untuk seluruh vaksinator. Jadi sudah ada 31.000 vaksinator saat ini yang sudah siap untuk bisa melakukan atau memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga adalah kita menyiapkan sistem pendaftaran ya dengan sistem informasi satu data vaksin COVID-19 ya, di mana kemarin sudah kita lakukan SMS Blast. Ini kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan verifikasi data dulu. Jadi SMS Blast yang kita kirimkan mulai tanggal 31 Desember kemarin adalah untuk memverifikasi terkait nomor induk kependudukan, status pekerjaan nakes, dan kemudian nomor HP yang tentunya akan menjadi SMS untuk registrasi. Nah, setelah ini proses verifikasi selanjutnya tentunya akan ada SMS untuk registrasi. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita akan sudah mulai memblas untuk SMS registrasi, di mana para nakes yang menjadi sasaran vaksinasi akan kembali mengisikan identitas diri, dan juga ada screening terkait kondisi kesehatannya, karena ada beberapa hal tentunya yang tidak menjadi sasaran vaksinasi ya, seperti misalnya usia di atas 59. Saat ini kita masih menunggu dari Badan POM dan juga para ahli terkait rekomendasi pemberian vaksin pada usia di atas 59 tahun. Kemudian orang dengan penyakit penyerta ya, seperti misalnya dia memiliki gula darah yang tinggi atau darah tinggi seperti itu juga akan dilakukan screening pada saat pendaftaran melalui SMS ini. Selanjutnya kita akan dapat memilih tempat. Jadi untuk nakes ini perlu kami sampaikan, tempat untuk mendapatkan vaksinasi adalah di tempat para nakes atau petugas kesehatan ini bekerja. Jadi di sanalah mereka akan mendapatkan vaksinasi, dan khusus untuk nakes atau petugas kesehatan yang bekerja pada klinik yang tidak memungkinkan untuk memberikan vaksinasi karena tidak memenuhi syarat terkait rantai dinginnya, maka dia dapat memilih fasilitas pelayanan kesehatan lain di sekitar tempat dia bekerja sebagai tempat untuk menerima vaksin tersebut. Selain itu ada pemilihan waktu dan terkait tanggal dan jam kapan para petugas kesehatan ini dapat menerima vaksinasi tersebut. Jadi setelah melalui pengisian yang tadi saya sampaikan, maka calon penerima vaksin akan menerima kartu ataupun tiket elektronik untuk kemudian dibawa saat mendapatkan atau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dipilih. Dan untuk distribusi saat ini memang kita sudah mendistribusikan 1,2 juta vaksin ke gudang vaksin pada tingkat provinsi, yang tentunya saat ini sedang disimpan di gudang vaksin provinsi masing-masing di 34 provinsi, sambil tentunya menunggu lebih lanjut
pelaksanaan vaksinasi ini karena kita sudah ketahui bahwa kita masih menunggu izin dari Badan POM, walaupun tadi vaksin ini sudah dikatakan suci dan halal, tapi tetap untuk penggunaannya kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan POM. Tujuan daripada kita mendistribusi ini supaya tentunya lebih dekat ya, Pak Patricia. Jadi sehingga pada saat nanti penyuntikan perdana vaksin COVID-19 kita bisa akan secara serentak memulai di 34 provinsi. Amin, semoga berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan. Tapi Bu Nadia, sejauh ini mungkin bisa diceritakan seperti itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebetulnya kendala-kendala apa yang kemudian menjadi perhatian atau yang sudah dihadapi atau mungkin yang akan dihadapi nantinya, baik itu dalam distribusi vaksin, kemudian juga distribusi tenaga kesehatan bagi mungkin vaksinator seperti itu. Karena kalau kita melihat juga kan berbicara soal geografis Indonesia tentunya juga bisa disebut rumit seperti itu untuk distribusi, ya katakanlah bukan hanya vaksin tapi juga hal-hal lainnya. Ya, baik. Tentunya kalau kita melihat yang pertama adalah tantangan yang terbesar yang kita hadapi ini adalah terkait informasi ya, bahwa tentunya bukan hanya masyarakat tetapi tenaga kesehatan masih ragu-ragu untuk menerima vaksin ini, sehingga tentunya sosialisasi juga kita dengan menggandeng organisasi profesi untuk memberikan keyakinan bahwa vaksin ini adalah aman dan tentunya bermutu serta memiliki efektivitas yang baik untuk melindungi petugas kesehatan kita yang mereka setiap hari ini berjuang melawan tentunya COVID-19. Ini yang merupakan salah satu tantangan terkait pemahaman tentang vaksinasi ini. Yang kedua tentunya adalah mungkin masih ada tenaga kesehatan yang belum masuk di dalam data sasaran, dan tentunya kalau kita melihat hal seperti ini perlu untuk terus-menerus kita lakukan komunikasi baik itu melalui Dinas Kesehatan maupun melalui institusi maupun secara langsung mensosialisasikan kepada secara luas kepada petugas kesehatan untuk mereka sendiri bisa memastikan bahwa mereka sudah menjadi sasaran daripada vaksinasi COVID-19. Nah, untuk daerah-daerah yang tidak punya jaringan internet ataupun HP-nya ini masih HP yang hanya bisa menerima SMS ya, jadi tidak bisa kemudian ditautkan pada link tertentu. Tentunya proses pendaftaran ini akan dilakukan secara manual melalui Puskesmas dan tentunya melalui Satgas di tingkat kecamatan. Jadi ini tadi disampaikan oleh Mbak Patricia ya, mungkin di daerah-daerah yang terpencil terdalam masih ada kendala-kendala terkait ini, tetapi kita akan melakukan tentunya koordinasi yang intensif ya untuk bisa memastikan betul bahwa nakes-nakes di ujung-ujung Indonesia ini juga mendapatkan akses untuk vaksinasi ini. Dan vaksinasi ini tentunya tidak akan berlangsung sekaligus, tetapi akan kita lakukan secara bertahap sampai semua sasaran 100% sudah mendapatkan vaksinasi. Oke, Bu Nadia, tadi juga Anda sempat sebutkan bahwa ini saya juga baru tahu ya, kalau ternyata masih ada juga tenaga kesehatan yang bisa dibilang masih ragu-ragu untuk menerima vaksinasi atau mengikuti proses vaksinasi tersebut. Dan ternyata bukan hanya masyarakat juga yang bisa dikatakan masih juga pikir-pikir ulang lah kalau misalnya mau divaksinasi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kampanye? Sebetulnya ini merupakan hal yang krusial yang sebetulnya sudah dilakukan sejak awal pada saat disampaikan bahwa akan ada proses vaksinasi. Meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi itu benar-benar aman bagi masyarakat. Sudah ada fatwa MUI bahwa ini halal dan juga suci, kemudian masyarakat juga masih menunggu keputusan dari BPOM terkait dengan vaksinasinya ini. Kemudian dari Kemenkes sendiri menuju tanggal 13 kampanye-kampanye untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini vaksin ini aman. Seperti apa sih Bu Nadia, sekaligus juga sebagai closing statement Anda? Ya, tentunya sambil menunggu kepastian ya, yang tentunya ditandai dengan keluarnya izin penggunaan darurat, kita secara paralel juga sudah melakukan berbagai workshop serta sosialisasi ini dengan narasumber yang tentunya cukup dipercaya ya, mulai dari para ahli vaksin,
kemudian ketua ataupun anggota dari ITAGI sendiri, kemudian ketua ataupun anggota daripada Komnas KIPI ya untuk memastikan terkait KIPI-nya, serta juga para ahli-ahli lainnya yang memang bisa mendorong para nakes tadi untuk meyakini ya. Selain itu kita juga melakukan kampanye bersama ketua-ketua organisasi profesi ya, baik IDI maupun PPMI, juga Ikatan Apoteker Indonesia, juga organisasi profesi lainnya seperti IBI. Ini juga kita bersama-sama melakukan sosialisasi kepada para anggotanya. Yang juga kita lakukan adalah terkait penjelasan-penjelasan melalui informasi-informasi yang kita susun di dalam berbagai media sosial ya, yang tentunya ini akan menjadi rujukan juga para nakes yang disertai tentunya berbagai informasi-informasi yang ada di dalam jurnal-jurnal ilmiah ya, yang seperti yang akan menjadi rujukan daripada para nakes. Jadi hal-hal ini selain tentunya berbagai mungkin kita mendengar adanya hoaks ataupun adanya informasi yang kurang tepat, untuk segera bisa kita respon dan kita klarifikasi kalau betul berita tersebut merupakan hoaks. Baik, kita harapkan juga dengan adanya dialog kita siang hari ini dan juga kampanye kepada masyarakat, tadi sudah Anda katakan Bu Nadia, bahwa masyarakat kemudian bisa kembali meyakini bahwa vaksin Sinovac dari Tiongkok ini benar-benar aman dan proses vaksinasi akan berjalan sebagaimana sudah direncanakan. Bu Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Livestock. Selamat berakhir pekan Bu Nadia, sehat selalu.